Sebelum kita memulai suatu kegiatan, kita harus memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Embang, karena atas izin beliau kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang awali dengan pengastungkara Om Swastiastu. Bapak Ibu, tiang aturkan terima kasih atas segala waktu, kesediaannya berkumpul di sini untuk mengetahui informasi sehubungan dengan budaya positif. Nah, di sini saya melakukan aksi nyata dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 7, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, yang Ibu Siti Kompiang Darmayani SPD, calon guru penggerak angkatan 7, artinya sedang jalan menuju sedang proses pendidikan di angkatan 7. Nah, saat ini yang diangkat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Ketewel, Kabupaten Gianyar. Oke Bapak Ibu, kita mulai seperti apa? Next, kita akan langsung ke materi. Budaya positif. Budaya positif itu adalah habit yang sifatnya baik. Jadi kalau kita lihat dari segi makna kata budaya positif, apa saja itu bagiannya? Di sana ada 6, yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Kelima, ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam, ada restitusi segitiga restitusi, penyelesaian masalah. Jadi kita akan ngobrol, kita akan bahas itu seperti apa gitu ya. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif seperti yang ada di dalam slide merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuannya adalah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya siswa-siswa yang punya karakter, punya disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetisi lulusan yang diharapkan, sesuai dengan output sekolah yang diinginkan berdasarkan pemikiran KHD. Jadi seperti itu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Contohnya ada keadilan, kemudian ada kehormatan, ada kepedulian, ada integritas, kejujuran, keamanan, pelayanan, kesabaran, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itulah yang akan dijadikan landasan penyusunan sebuah kesepakatan sekolah ataupun kelas. Yang namanya kesepakatan sekolah atau kelas adalah sebuah kumpulan anak-anak di dalam kelas, dia bareng-bareng mempunyai ide, mempunyai kesepakatan, dibimbing oleh guru masing-masing. Itu namanya kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas yang bagaimana, tingkah laku yang bagaimana sih yang kira-kira akan disepakati dan mempunyai konsekuensi. Seperti itu. Di dalam kelas, setiap kelas mungkin mempunyai kesepakatan yang berbeda, tergantung bagaimana guru itu mempunyai pemikiran untuk dikemanakan, dijadikan apa sih kelas saya. Kira-kira apa sih yang jadi masalah sehingga saya harus membangkitkan, mengingatkan melalui kesepakatan kelas. Jadi itu ya, itu diambil, dipetik dari kesepakatan yang tadi ya, dari kebajikan universal. Tentunya masih ingat ya, ada kejujuran. Nah, kalau kita ambil ke dalam kesepakatan kelas, implementasinya seperti apa gitu maksudnya. Itu contohnya. Ada lagi yang lain. Nah, di sini guru-guru harus mengerti, harus mampu mengulik kira-kira di dalam kelas ini untuk menjadikan kelas kondusif, untuk menjadikan kelas itu dan anak itu berprestasi, apa sih kendaraannya gitu maksudnya. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu guru? Paham maksudnya? Misalnya, saya ingin murid saya itu suka berbagi atau peduli, empati dan sebagainya. Terus apa yang disediakan di dalam kelas sehingga hal tersebut terwujud secara nyata dan itu adalah hasil daripada kesepakatan atau pemikiran mereka bareng-bareng. Dan nanti kalau ada yang tidak mengikuti ataupun melanggar dan mereka sudah mengetahui konsekuensinya. Contohnya saya ambil misalnya, ada teman sakit, ada temannya yang sakit, kita akan memberikan sumbangan dengan ketentuan, kan begitu Bapak Ibu ya? Kalau misalnya di dalam sekolah mungkin ada begitu ya. Kalau di dalam gugus juga skupnya lebih luas, ada seperti itu. Sudah disepakati, itu kesepakatan gugus gitu. Nilai-nilai itu yang akan dikembangkan. Ada hal lain. Bapak Ibu punya kesempatan untuk membentuk siswa berkarakter mandiri seperti apa? Ketika dia mempunyai tugas, seperti apa lakon seseorang yang bermandiri, mempunyai karakter mandiri. Mencontek misalnya, jangan mencontek. Di sana ada tertulis seperti apa gitu, supaya mengingatkan siswa itu ketika membaca kesepakatan kelas itu dia ingat bahwa itu adalah sesuatu yang sudah kami sepakati tidak boleh dilakukan. Ketika dilakukan saya akan dengan siap untuk menerima konsekuensinya. Jadi seperti itu dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu pikirkan apa yang terindah buat kelasnya. Banyak Bapak Ibu, banyak yang dapat dibagikan. Nah, itu tadi sudah ya. Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk kesepakatan kelas. Tadi saya sudah jelaskan. Kembali lagi kalau belum paham apa nilai-nilai kebajikan universal. Universal umum, nilai-nilai umum yang menjadi patokan dan menjadi landasan untuk melakukan nilai-nilai yang terinci lebih spesifik dalam kesepakatan kelas. Next. Nah, sekarang kita akan beralih kepada teori, motivasi, hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Teori, motivasi. Hukuman merupakan identitas gagal yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau kita udah sering sekali ngomong tentang motivasi, bahkan hampir setiap hari, kamu motivasi saya, saya termotivasi. Sekarang kalau kita maknai secara dalam, apa sih itu motivasi? Kan begitu? Motivasi adalah dorongan yang timbul. Berarti di sini adalah sebuah kesadaran gitu. Dorongan yang timbul dari untuk melakukan sesuatu. Apakah sesuatu positif atau negatif? Sekarang tergantung. Sebagai seorang pendidik, ketika ada seseorang akan melakukan sesuatu yang bersifat negatif, maka guru
wajib untuk memburamkan nilai negatif, karena itu sangat tidak diinginkan oleh pendidikan. Namun kita menyadari yang namanya positif dan negatif itu pasti ada. Tugas guru itu tidak akan bisa langsung meniadakan, namun kita akan memberikan pemahaman melalui menebalkan nilai yang positif sehingga memburamkan dengan sendiri, meredupkan dan menghilangkan nilai negatif karena sudah dikalahkan oleh nilai positif yang ditebalkan oleh laku gurunya. Paham kira-kira Bapak Ibu? Jadi itu tugas kita. Nah, kembali lagi ke motivasi. Kesadaran Bapak Ibu sangat penting ketika itu dilakukan sesuatu dengan sadar. Jadi apapun itu akan ada keikhlasan, akan ada tanggung jawab. Tidak akan pernah ada yang disebut dengan mengeluh, mencaci, jika itu datangnya dari kesadaran, apalagi dasarnya hati Bapak Ibu. Contoh, kita sadar sebagai orang tua kedua dari semua siswa, besar sekali tanggung jawab kita Bapak Ibu ya. Orang tua kedua yang namanya orang tua kedua seperti apa sih? Kalau anak-anak itu mempunyai ayah dan ibu yang melahirkan cuma satu orang ya. Ada yang lahir dari 2 rahim, ya kan? 1. Tetapi kalau orang tua bisa nggak? Banyak bisa. Siapapun yang bisa memberikan binaan, mengarahkan dia, mengayomi dia, melindungi dia, itu sudah kategori sebagai orang tua. Coba kita lihat, apa sih itu orang tua? Orang tua kan seseorang yang memang mampu mengayomi, melindungi, mendorong, memberikan, dan segala hal yang memberikan bantuan terhadap tumbuh kembangnya anak di dalam mencapai kodratnya. Karena anak itu adalah mencapai kodratnya, itu sudah ada dari sananya itu. Kodrat anak adalah tumbuh kembang di alamnya dia dan juga di zamannya. Jadi guru di sini fungsinya, kalau itu kembali lagi ke flashback ke materi berikutnya, guru di sini adalah tidak bisa berbantu merubah kodratnya, nggak bisa, tetapi untuk membantu tumbuh kembang kodrat anak itu menjadi maksimal. Jadi itu tugas pendidikan Pak Ibu, itu sudah ada di modul sebelumnya. Kemudian hukuman merupakan identitas gagal, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau kita bandingkan pada diri kita kena hukuman, ada nggak yang direncanakan bahwa aku kena hukuman? Tidak kan? Tetapi kok ada? Tapi kok aku kena hukuman begitu? Pada saat seseorang dalam kondisi dia mempunyai masalah, posisi seorang adalah termasuk identitas gagal. Coba kalau kita bayangkan diri kita pada saat itu sedang punya masalah. Kalau kita tidak memahami tentang mendidik, maka kita ada pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, kan begitu? Sudah kena masalah, bahkan dicaci maki juga, betul nggak? Sudah kena masalah, dia punya salah, betul? Ada nggak manusia tidak pernah punya salah? Tidak ada. Apakah kesalahan itu adalah sesuatu yang memang sengaja atau tidak sengaja? Tergantung gitu ya. Tapi secara umum orang tidak mau jadi orang yang berbuat salah secara umum. Tidak ada orang yang mau jelek, itu bahasa kasarnya. Tetapi kenapa hal itu terjadi? Terus bagaimana laku kita sebagai seorang guru memandang ketika seorang murid ataupun siapapun sedang melakukan kesalahan? Kalau kita tidak mempunyai dasar untuk mendidik atau menganalisa sesuatu berdasarkan teori-teori yang telah termaktub, yang telah ada di dalam modul-modul
bagaimana mendidik, kita pasti akan cenderung menyalahkan mereka, menghukum, merasa kita sudah menjadi guru, betul? Menghukum mereka, merasa kita sudah menjadi guru, padahal kita itu sebenarnya fungsinya sebagai orang tua. Terus apa sih fungsinya orang tua? Orang tua kan dia melindungi, memaafkan segala salahnya, kemudian membantu. Kemudian orang tua sekaligus guru lagi. Guru itu adalah melayani kodrat anak untuk tumbuh kembang menjadi maksimal, menebakkan laku salahnya itu ditipiskan, ditebalkan oleh laku baik. Terus kenapa ketika dia punya salah kita kok memberikan hukuman? Nah, ini yang perlu dipahami oleh para pendidik semuanya, ya? Baik itu mendidik di sekolah maupun mendidik anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak kita adalah didikan orang lain, gitu kan? Anak kita bersekolah dididik oleh orang lain, kita mendidik anak kita. Terus bagaimana jika kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kewajiban, atau kita, wah itu kok, itu kan bukan anak saya, kalau apalagi kalau ada yang seperti itu, ya? Jadi seperti, jangan punya pemikiran seperti itu, karena ini semua adalah amanah kewajiban Bapak Ibu. Nah, konsekuensi merupakan identitas sukses yang dibuat sudah terencana atau disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, tadi saya sudah bilang, kesepakatan kelas disetujui oleh semua kelas, semua warga kelas. Kemudian kesepakatan itu mempunyai sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu pun sudah disadari oleh semuanya, betul? Ketika dia mempunyai salah, dia sudah tahu ada konsekuensi, dan dia dengan ikhlas juga menjalankan, karena itu berasal dari pemikiran orang yang berbuat salah di dalam kelas yang telah disepakati. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Nah, segitu dulu. Kemudian restitusi. Kita kembali ke restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka dan berefleksi tentang apa yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Bapak Ibu, nah di sini saya sangat tertarik melakukan pelayanan masalah dengan segitiga restitusi. Nanti kita akan ke sana. Kembali lagi, coba deh kita pahami. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki dan yang memperbaiki kesalahannya. Artinya begini, guru itu melayani bahwa kesalahan murid itu tidak mesti dicas, gitu, tidak mesti dipojokkan, tetapi justru kesalahan itu dipakai motivasi kembali, gitu. Motivasi kembali sehingga dia itu di samping dia menyadari akan apa yang dilakukan, dia juga tidak merasa terpojok. Jadi bagaimana trik dan triknya kita akan lebih lanjut untuk membahas itu Bapak Ibu. Di lapangan kalau kita nanti pelaksananya seperti itu enak sekali Bapak Ibu, ya. Enak untuk siapa? Untuk kita semua. Anak-anak tidak akan merasa frustasi walaupun dia melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Diharapkan semua guru mempunyai pengetahuan dan implementasi nyata ke peserta didik, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk membentuk mereka, begitu juga mendukung pendidikan nasional terwujud. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Coba next dulu ya. Nah, ini adalah berkaitan Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kita ngomong tentang keyakinan kelas. Keyakinan sekolah ataupun kelas dibuat berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama, yang berkaitan erat dengan visi dan misi sekolah untuk mencapai tujuan mana tuh? Tujuan mulia yang dicita-citakan. Kalimat yang digunakan dalam membuat keyakinan kelas adalah kalimat positif. Contohnya, gue berpikir positif, datang tepat waktu, percaya dan menghormati orang tua,
kemudian barang yang dimilikinya dihargainya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah itu contoh Bapak Ibu ya. Bisa nggak dikembangkan? Bisa. Kenapa enggak? Semakin spesifik, anak-anak semakin tahu, akan semakin terbentuk karakternya Bapak Ibu ya. Kalau mereka hanya menghafal, tidak tahu dia makna apa sih yang ada di dalam kesepakatan kelas, maka Bapak Ibu sebelum melakukan memutuskan bahwa ini kesepakatan kelas kita, lebih baik Bapak Ibu tuh yakinkan, kemudian betul-betul berikan pemahaman anak-anak. Ini loh yang disebut dengan tepat waktu, ini loh yang disebut dengan jujur, misalnya seperti itu. Nah di depan saya sudah ngomong tentang keyakinan, tentang kebajikan universal, itu diiris-iris sama dengan kurikulum Bapak Ibu. Dari kurikulum induknya, kemudian lahir apa, lebih spesifik silabus, lahir lagi lebih spesifik, sehingga sampai menyentuh kepentingan murid, itu seperti itu, sampai menyentuh karakter di setiap anak di dalam kelas. Gitu. Secara umum, apa karakter yang diinginkan di SD 3? Itu ada di dalam keyakinan sekolah, berasal dari keyakinan kelas gitu ya. Ya, kira-kira paham nggak Bapak Ibu? Paham ya isinya. Jadi benar-benar kita memang harus belajar. Tidak berarti guru dan murid belajar sepanjang hayat ya. Benar-benar kita harus memang belajar sepanjang hayat. Tidak akan pernah berhenti belajar. Semakin kita banyak belajar, semakin kita merasa bodoh. Karena apa? Apa yang kita pelajari ternyata tidak. Saya kok tidak tahu ya membaca ini. Saya perasaan sudah banyak membaca, kenapa kok saya tetap aja bodoh? Karena apa yang kita pelajari itu berkembang. Kalau yang tidak pernah membaca merasa cukup. Dari mana cukupnya? Tidak pernah membaca merasa cukup. Maka orang bilang semakin kita banyak membaca, kita merasa semakin tidak tahu. Karena di dalam bacaan itu selalu ada tema-tema yang akan menukik dan semakin berkembang. Jadi ternyata memang betul pengetahuan itu berkembang. Misalnya kalau di dalam agama Hindu, simbol-simbolnya Dewi Saraswati, bahwa pengetahuan itu terus berkembang dan tidak pernah habis ya. Pengetahuan itu cantik katanya. Cantiknya seperti apa? Siapa yang pintar itu yang jadi idola. Idola apa? Baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Karena memang semuanya sangat terlihat aura orang-orang yang sudah berisi. Paham ya Bapak Ibu? Oke, coba dilanjutkan dulu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini hal penting. Sebuah ketimpangan yang dilakukan baik oleh murid maupun kita di dalam masyarakat karena ada alasan itu. 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan suatu ketimpangan-ketimpangan. Apa saja yang ada di dalam 5 kebutuhan dasar itu? Yang nomor satunya kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti ini menyangkut harta benda Bapak Ibu ya, kesehatan, rumah dan makanan. Seseorang, contohnya begini, seseorang mencuri pasti karena ada alasan, tidak punya uang atau tidak berbekal betul sehingga melakukan ketimpangan. Jangan salah, berarti apapun yang dilakukan ketimpangan itu adalah karena ada alasan ini Bapak Ibu. Kita tahu itu sekarang ya. Nah, yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging, keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Seseorang yang menunjukkan overacting, caper, istilahnya melakukan hal-hal negatif, dia semata-mata karena tidak diterima sebenarnya, sehingga dia melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Itu maksudnya supaya apa? Supaya orang lain tertarik, supaya orang lain itu I want belong, I am belonging, jadi saya milikmu gitu, supaya memiliki gitu.
Bagaimana dia itu bisa diterima? Paham Bapak Ibu? Untuk lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom atau kebutuhan membuat pilihan. Dia juga kalau berasal dari orang-orang yang terkekang, maka dia akan mempunyai perilaku yang timpang. Karena apa? Untuk melampiaskan sakit hati karena dia terkekang. Karena bagaimanapun manusia butuh bebas. Nah sekarang kurikulum merdeka yang telah menyediakan. Contoh, kamu nanti kalau jadi dokter ya, karena bapakmu dokter. Sementara fashionnya anak itu bukan dokter gitu. Saya ingin jadi arsitek itu. Pak dokter, arsitek itu mungkin bagaimana? Enggak, kamu jadi dokter, saya sudah serahkan. Jadi itu kan dia berontak dia. Satu, pasti bisa saja dia karena tidak sesuai, tidak dia melakukan kewajibannya dengan baik. Karena apa? Freedomnya. Karena kebebasannya yang terbelenggu gitu Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan akan kesenangan atau fans. Kesenangan dalam belajar dengan memvariasikan kegiatan belajar yang menyenangkan. Anak-anak itu belajar tidak semua mesti harus nurut gitu. Apakah kita yakin bahwa anak yang apa namanya kayak manggut-manggut gitu sudah bersih? Belum tentu kan? Belum tentu. Ini kok kayaknya seperti ini apa namanya santai aja tapi dia bisa gitu karena itu. Jadi kalau dia itu dipaksa maka terjadi ketimpangan perilaku itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kebutuhan akan penguasaan atau power, merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya. Di sini ada cenderung sombongnya Bapak Ibu. Dia merasa pintar, dia merasa segala sesuatunya dia dapat, dia punya, dia miliki, sehingga dia juga melakukan ketimpangan. Bisa saja dia menguasai teman-temannya, kemudian bisa saja dia itu jadi jagoan gitu ya Pak. Karena kenapa? Dia sudah punya itu. Jadi kelima inilah yang membuat sebuah ketimpangan karena kebutuhan dasar manusia. Apa yang terjadi jika kelimanya terpenuhi maka akan terjadi ketenangan. Semua manusia jika terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya tidak ada pemberontakan baik di dalam diri maupun di luar. Kalau sudah semua terpenuhi, mungkinkah ada pencurian? Nggak ada karena sudah terpenuhi. Mungkin ada pembulian? Nggak ada karena tidak ada yang ingin diterima gitu loh. Jadi ternyata seperti itu gitu. Berarti kita harus benar-benar belajar sepanjang hayat, betul-betul harus belajar Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Mungkin ada yang perlu sharing pendapat atau bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah paham nggak apa yang saya maksudkan? Sudah itu. Pasti akan sejalan dengan semakin berjalannya waktu kita semakin banyak belajar, semakin banyak membaca. Saya cuma menukil, saya cuma mencongkel sedikit. Ini loh, nanti penjelasan lebih detail ada juga ahlinya ataupun ada buku-buku yang akan menjelaskan lebih detail. Saya ini merangkum hanya beberapa hal penting Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Coba next. Restitusi 5 posisi kontrol itu ada. Sebagai guru kita posisinya di mana? Bagaimana sikapnya? Posisi penghukum cenderung dia akan berkata sombong, kasar terhadap anak didik, menghukum. Tahu kan Bapak Ibu bagaimana seorang penghukum? Dia akan bertindak kasar bahkan pakai kekerasan. Berarti ketika guru dalam posisi itu maka dia berfungsi atau menduduki posisi penghukum. Itu kira-kira baik atau tidak kalau guru seperti itu? Bagaimana terjadi? Apa yang terjadi ketika anak mempunyai guru suka menghukum? Apakah disayang atau dibenci? Jadi itu kita akan bahas lebih lanjut. Paling tidak tahu dulu apa maksudnya itu. Nomor 2, posisi membuat merasa bersalah. Jadi guru bertanya tidak menghukum, namun merasa murid itu kayak salah. Saya memang betul salah gitu ya Bu. Apa yang terjadi? Dia menyalahkan dirinya sendiri.
itu guru ada dalam posisi membuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, di sini bagaimana laku teman? Itu dilakukan guru di dalam mendekati murid. Itu seperti itu. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Di sini ada konsekuensinya. Tadi ada konsekuensinya, kemudian guru itu memantau perilaku murid dan sebagainya. Posisi manajer, ini yang terpenting Bapak Ibu. Posisi manajer itu sangat diharapkan semua dimiliki oleh semua guru di dalam membina dan membimbing anak-anaknya. Ya, jadi itu dulu dari yang jadi bila ada suatu pertanyaan ataupun refleksi, silakan sambil jalan kita mulai berpikir mau dikemanakan anak kita dan mau dikemanakan pendidikan ini di tangan-tangan hebat Bapak Guru sekalian. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah dengan baik mendengarkan penjelasan. Ya. Yang akhiri dengan para musantri. Om Santi, 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 Om.